Halo semuanya, selamat datang di Cerita Seminggu Novi, episode ketiga. Perkenalkan, nama aku Novia, biasa dipanggil Kanopi di Cerita Novi, di mana aku menceritakan perjalananku menjalani gaya hidup berkelanjutan, gaya hidup ramah lingkungan, atau sustainable lifestyle. Dan di Cerita Seminggu Novi ini aku menyampaikan sharing kegiatanku sebagai full-time content creator yang mengkampanyekan tentang isu lingkungan. Dan kadang-kadang ada banyak hal yang nggak bisa disampaikan di konten yang short form video. Karena banyak insight ataupun pengalaman-pengalaman menarik yang aku temukan soal hidup, soal facts tentang lingkungan, yang biasanya panjang dan biasanya ada di belakang dari kerjasama brand ataupun apa yang aku jalani gitu dalam hidup aku gitu, tentang keluarga, ya pokoknya intinya nggak bisa disampaikan di short form video. Dan di hari ini aku mau ceritain tentang realizing trauma and berbagi visi yang aku mau jalani di hidupku. Jadi sebenarnya episode ini sangat amat personal karena pengalaman yang terjadi di minggu ini. Nah, kita mulai dari hari Senin. Hari Senin ini seperti yang aku udah ceritain di minggu lalu, kalau keluargaku dari Jakarta mau datang ke Bandung, ke rumah kita untuk pertama kalinya sebenarnya setelah aku setahun menikah. Banyak hal menyenangkan yang terjadi di hari ini, tanggal 30 Juni 2025. Jadi, aku juga bingung sih sebenarnya kenapa papa mamaku nggak datang-datang sejak aku nikah tuh, kayak baru datang sekali gitu. Cuman ya karena mereka emang bukan tipe yang suka traveling juga, jadi nggak heran. Tapi beberapa waktu yang lalu ternyata pas lagi sharing sama mama mertuaku bilang gini, iya Nov, kalau orang tua nggak diundang tuh ya mereka kadang sungkan buat datang. Jadi mungkin itu ya alasannya mereka nggak datang-datang. Dan aku ngundang karena ini lagi libur anak sekolah. Terus kayak aku bilang ke koko cici aku, ayo liburan ke Bandung kita gitu-gitu. Supaya bisa visit ke rumahku. Dan aku menjamu banyak makanan. Jadi di episode sebelumnya aku udah sharing kalau aku udah begadang, gak bisa tidur karena ngerjain sengkel, semur sengkel, masak, siapin minuman, bikin jamu, dan lain-lain. Paginya siap-siap, udah bangun pagi banget aku. Subuh. Terus habis itu siap-siapin, mereka macet dari Jakarta ke Bandung dan nyampe jam 12-an. Aku seneng banget karena akhirnya ketemu sama ponakanku lagi. Sebenarnya sering ketemu di Jakarta, tapi ini pertama kali dia datang ke rumah II-nya dan kita ngajarin kompos, main bareng di taman. Terus ponakanku yang satu lagi baru pertama kali naik motor. Kita boncengan sama Yobel, main-main keliling-keliling dan ya gitu ya, kalau anak kecil baru hal kecil aja bisa bikin mereka happy luar biasa. Dan kita kayak ngisi-ngisi watering pot di rumahku karena di depan rumahku tuh ada trotoar yang akhirnya kita bikin produktif jadi kebun dan kita selalu taruh ada watering pot di sana. Watering pot tuh fungsinya biar tanahnya tetap berair, jadi tetap lembab supaya ketika kita tinggal-tinggal, karena kita sering Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta, biar tanamannya dan kebunnya tuh masih hidup gitu kalau nggak ada hujan sekalipun gitu. Jadi kita isi semua watering pot gitu. Terus mereka bolak-balik dari keran ke watering pot pakai botol plastik, happy ya luar biasa. Habis itu lihat Putri Malu pertama kalinya dan pas mereka datang udah langsung makan, kita udah pada lapar karena macet kan. Ya aku bersyukur dan happy banget bisa ngundang untuk pertama kalinya keluarga besarku datang ke Jakarta. Udah habis itu kita main-main sampai sore ngobrolin soal mikroplastik karena aku lagi ada dispenser yang filter mikroplastik di rumah dan kokoku ciciku baru pertama kali lihat, sharing tentang mikroplastik, sharing tentang galon yang kena sinar matahari itu bakal lepas nggak sih mikroplastiknya. Terus yang ngobrol-ngobrol sampai sore di rumah, baru kita makan malam ke Pandanwangi dan kita ke Airbnb. Jadi aku bilang kan ke cici aku, nggak usah lah aku nginep di rumah aja, jadi nanti aku datengin terus setiap kali kalian mau ke tempat wisata gitu. Terus cici aku bilang enggak lah jangan, biar bisa bareng terus gitu, satu Airbnb aja gitu. Yaudah akhirnya oke, gitu. Di hari kedua, Selasa tanggal 1 Juli 2025. Ini adalah hari yang sebenarnya sangat sedih, penuh dengan air mata. Jadi aku bangun tuh jam
9-10 gitu, jam 8, jam 9 gitu, anak-anak udah berenang, terus tiba-tiba, jadi konteksnya teman-teman, biar nggak bingung, jadi papa mamaku tuh tipe yang emang suka berantem sejak aku kecil. Untuk cerita ini aja aku sebenarnya berat, tapi aku tahu ini tuh pasti ada manfaatnya buat teman-teman yang mungkin punya environment keluarga yang kayak aku. Jadi aku dibesarkan di keluarga yang papa mamanya tuh suka berantem sejak aku kecil. Dan berantemnya cukup ekstrim, terus aku sering ada di kamar nangis cuma gara-gara mereka berantem pas aku masih SD gitu. Bingung harus gimana karena masih kecil, cuma bisa nangis. Dan itu nggak cuma sehari 2 hari, jadi mungkin bisa sebulan 20 hari gitu ya. 20 hari nangis, 10 hari enggak gitu. Terus pada hari itu, jadi setelah aku menikah, di umur pernikahan mereka yang udah hampir mungkin 40 tahun ya, mereka masih berantem sampai kita gede gitu. Dan aku nggak bisa cerita detail kenapa mereka berantem, dan akar permasalahannya apa, tapi intinya adalah mereka tuh, mungkin aku bisa cerita someday ketika semuanya udah rilis, atau mungkin kita bisa cerita ketika udah waktunya. Mungkin mereka udah tiba-tiba baikan gitu kan, nggak ada yang tahu kan, namanya mukjizat. Cuman selama 50 tahun mereka pernikahan, yang kita dengar itu cuma banyakan berantemnya daripada happy-nya gitu. Dan di hari yang begitu sulit untuk kita bisa kumpul, karena kan semuanya punya kesibukan masing-masing, menyatukan 8 orang, aktivitas 8 orang, koko ciciku beserta pasangan dan anaknya, dan dua orang anak gitu ya, yang biasa sekolah, itu susah sebenarnya kan. Dan di tempat yang sebenarnya sangat nyaman untuk kita bisa berlibur, Airbnb-nya bagus banget, keren banget, malah mereka berantem, dan berantemnya cukup gede, sampai aku sama cici aku nggak bisa pergi. Jadi akhirnya aku decide untuk bilang ke para menantu dan kokoku untuk, ya udah kalian pergi aja, papa mama berantem gitu, nggak bisa pergi gitu. Dan cukup intens marahnya, aku sama cici aku menengahi gitu. Dan apa ya, ya aku penuh dengan air mata gitu, air mata, penyesalan, sedih, melihat mereka, anak ngelihat orang tuanya yang gak happy gitu, ya pasti sedih. Aku cuma video aku di jendela Airbnb, aku cuma kayak mikir gitu, kok bisa di tempat yang seindah ini, aku malah harus dengerin orang tua aku yang berantem lagi gitu. Kok bisa aku udah jalan hidup kayak gini, udah umur hampir 30 tahun ini. Ketika aku once ketemu sama orang tua aku, malah yang aku temui adalah amarah mereka gitu. Jadi itu adalah apa yang aku rasain ketika aku video taman garasi di Airbnb itu. Dan ya udah, kamu bayangin kita menengahi orang berantem dari jam 10 sampai jam 2. Abis itu aku akhirnya mau nggak mau harus beliin makanan, beli nasi padang. Itu masih nggak selesai masalahnya, dan apa ya, hati aku luka sih, kayak sedih, bingung, kesel karena waktu terbuang. Aku udah alokasiin waktu untuk 4 hari 3 malam itu untuk berlibur bersama keluarga aku, yang dimana itu jarang terjadi. Kayak bisa mungkin 3 tahun sekali baru bisa liburan. Terus lagi hektik-hektiknya, teman-teman kalau ikutin vlog sebelumnya, aku bener-bener nggak ada waktu buat entertain myself, bener-bener nggak ada Netflix sama sekali. Udah kerja, bertemu orang, kerja, berkomunitas gitu. Dan once aku udah bisa rest gitu karena dijadwalin, malah emotional damage yang aku temui gitu. Di situ aku nggak bisa terlalu banyak proses emosi yang hari itu terjadi, karena udah langsung ke distract sama nemenin Ai, nemenin ponakan aku, nemenin Ian. Habis itu baru sorenya kita ke kafe. Papa mamaku sebenarnya masih agak ada amarahnya, belum rilis pasti. Cuma ya udah dijalanin aja. Kita ke Cihapit, jalan-jalan, makan di kafe. Terus udah makan malam di Baskala Bintang Asia.
dengan keadaan yang sebenarnya agak awkward karena pastinya para menantu bingung ini apa yang terjadi. Ya sebagian ngerti, Yobel juga udah paham banget gitu. Jadi ya Yobel juga baik banget, dia nemenin kakak ipar aku untuk nemenin ponakanku makan pas mereka papa mamaku berantem karena aku sama cici aku menengahi gitu. Ya udah akhirnya malam itu berlalu dan sangat amat melelahkan gitu dengerin orang berantem segitu lama, menengahi yang nggak kelar-kelar karena kayak lingkaran setan gitu, udah ditengahi terus berulang lagi keluhannya kayak seolah-olah apa yang kita omong tuh nggak didengar gitu. Oh tapi malamnya pas hari Selasa itu cukup menyenangkan karena anak-anak main permainan kayak time zone gitu di Airbnb. Ya menghibur lah kayak ngeliat mereka, terus kayak Ai, ponakanku yang cewek, namanya Aelia tapi disebutnya Ai. Kayak Koko jangan lihat, pura-pura jangan lihat dong gitu supaya bisa masuk gitu. Kayak gitu-gitu ya cukup menghibur, menyenangkan karena aku sayang banget sama ponakanku ini, keduanya. Aku ngeliat mereka dari bayi jadi ada attachment yang bertumbuh gitu. Terus udah aku malamnya di kasur sama Yobel kayak wah hari ini gila sih gitu, kayak wah gitu, aku bingung menjelaskannya tapi ya udah kita udah terlalu lelah untuk ngobrol. Ada sih ngobrol, aku bilang kayak kenapa ya gitu, kok apa yang aku ngomong tuh nggak ada satupun ujangan yang masuk gitu, bingung banget gitu. Hari Rabu 2 Juli karena kemarin bener-bener kecapean, drainnya luar biasa secara fisik, secara mental, bangunnya agak siang kita semua. Dan ada efeknya juga, nanti aku akan cerita di hari Kamis nanti. Cuman hari ini kayak udah kita stick to itinerary yang udah cici aku buat, kayak pengen ajak anak-anak workshop bikin cornflake gitu, coklat di rumah coklat, di rumah Canaya. Jadi di rumah Canaya itu ada banyak program gitu ya, kayak ada rumah kopi, ada rumah coklat, terus ada domba, ada burung hantu bahkan. Itu sebenarnya resort yang ada wisatanya juga, jadi bisa nginep juga di situ. Dan ada makanannya anak-anak. Kita sarapan dulu pagi di villa, abis itu baru ke rumah Canaya. Di rumah Canaya, aku sama Yobel cuma ya udah foto-fotoin anak-anak. Enggak juga sih, kayak bengong sih, lebih baik bengong gitu ya. Terus Yobel komen tentang burung hantu, itu kasihan banget burung hantunya harus digangguin sama banyak wisatawan. Kan si burung hantu tuh sebenarnya kan makhluk nocturnal kan. Jadi, why? Kenapa dia harus merasakan itu? Digangguin, diajak foto gitu kan. Padahal dia lagi tidur gitu. Jadi sebagai orang yang suka tidur, Yobel kesel lihat ya gitu kan. Terus paginya juga sama tuh Yobel dibangunin sama Ai. Kok Itiu belum bangun gitu. Apa? Ini udah pagi. Udah pagi. Kok Itiu belum masih bobo Ai? Jadi dimanggilnya Itiu ya, kayak om gitu kalau di Chinese. Nggak tahu sih Chinese atau apa. Aku sebenarnya nggak terlalu mengerti tentang budaya Hokkien. Aku hanyalah Cina gadungan guys. Cuma casingnya doang. Terus udah lanjut kita makan siangnya enak banget, puji Tuhan. Terus anak-anak bener-bener betah banget nontonin domba, megang-megangin domba. Udah deh, abis itu kita ke cafe Pitch of Cake. Itu salah satu cafe yang aku juga suka. Semua pastry-nya menurut aku lumayan banget dan enak. Apalagi Earl Grey, apa ya, dia kayak cookies tapi cake gitu pastry-nya. Terus kita spending time di sana, anak-anak seneng banget walaupun gak ada mainannya, jadi mereka ngobrol-ngobrol. Dad, It's okay. let me try in here. What's that? Give me in here. It's gonna be lot of bites. Yeah. Nanti kalian disuruh bersihin. I want to get this so much. Ya berkreasi sendiri. Ai sekarang udah gede jadi sudah bisa ajak Koko Ian foto, taruh kursi sendiri, fotoin dong gitu. Mungkin gitu ya kalau Gen Alpha, karena ngelihat milenial apa-apa foto gitu, jadi Gen Alpha tuh ngerasa hidup tuh gitu. Ya udah fotoin dong gitu, udah ditaruh kursi, gaya fotoin dong gitu. Bingung juga ya kalau jadi parents.
Ya aku juga happy sore itu karena makan makanan enak, pastry enak, ngopi. Abis itu udah kita pulang dan aku udah siapin daging yang minggu lalu aku udah dimarinasi. Kita barbecue di Airbnb. Jadi papaku juga seneng. Jadi guys, walaupun papa mama berantem gitu ya, aku tuh sebenarnya sayang mereka gitu. Ya iyalah ya. Jadi hubungan aku sama papa mungkin lebih baik sama hubungan aku sama mama. Terus karena banyak trauma yang dulu mamaku lontarkan gitu-gitu ya. Dan mamaku bukan tipe orang yang lovable juga. Bingung aku jelasinnya. Cuman ya kayak papaku bilang, ini dagingnya enak banget. Hebat sekarang lo bisa pinter masak kayak gitu-gitu lah. Ya aku seneng lah kalau bisa serve sesuatu buat papa mamaku. Ya mereka masih perang dingin. Cuma ya udahlah aku di tahap aku yang udah 30 tahun ngeliat mereka kayak gini, ada momen dimana aku tuh menyalahkan diri aku. Kayak aku ngerasa gara-gara aku nih mereka berantem terus, gara-gara aku nggak jadi solusi gitu buat mereka. Tapi di umur aku yang sekarang aku sadar tentang inner child, aku tahu tentang trauma, aku tahu tentang toxic parents, aku tahu ini tuh bukan tanggung jawabku dan nggak semestinya anak yang nyelesain masalah orang tua gitu. Tapi aku tetap menyayangi mereka. Aku sampai pernah ngomong ke papaku, aku bilang stop merasa takut aku nggak sayang sama kamu cuma gara-gara kamu berantem gitu. Terus kayak mereka kan takut ya kayak dijelek-jelekin gitu. Misalnya papa jelekin mama, curhat ke aku gitu. Mama curhat tentang papa ke aku dan papa ngerasa dijelek-jelekin gitu. Jadi ada kayak gitunya dinamika seperti itu gitu. Jadi mereka takut anaknya kesel atau benci bahkan karena salah satu pasangannya tuh ngomongin mereka ke anak-anaknya gitu. Nah, aku sempat ngomong itu supaya mereka nggak usah berantem gara-gara mereka curhat gitu. Karena kita pun udah tahu dari kecil kalau mereka tuh kayak gitu, jadi nggak perlu. Aku bingung kayak seolah aku nggak tahu gitu. Kenapa nggak tahu dari kecil kita denger woy. Jadi itu yang aku bilang ke papa beberapa waktu yang lalu gitu. Terus hari itu barbecue selesai, ponakanku saking happy-nya lompat-lompat kejedok, ada benjol di kepala. Itu penutupan malam itu. Dan ya hari itu aku sama cici aku juga ngobrol kayak berkontemplasi kenapa ya kayak gini gitu, kita harus gimana sebagai anak gitu. Di mobil berdua kayak ya kayak next time kita jangan terlalu mencampuri lagi gitu. Nggak perlu expect banyak dan jangan nyalahin diri kita sendiri karena kejadian ini gitu. Karena ini di luar kontrol kita. Kita udah lakuin yang terbaik, kita udah kasih tahu yang terbaik. Kalau mereka nggak mau berubah, itu nggak di dalam kontrol kita sebagai anak. Tanggal 3 Juli, hari Kamis. Nah, pagi ini adalah hari pertama aku offline yoga training 200 hours yoga training yang aku jadi cerita di minggu lalu. Sebelumnya online, ini hari pertama offline dan aku cukup excited dengan kejadian 2 hari yang lalu yang sangat amat kelam, penuh dengan air mata. Akhirnya hari itu mereka pada pulang, sebenarnya cuma aku pergi duluan pagi-pagi benar. Aku bikin teh karena hari itu mendadak batuk. Aku tenggorokan nggak enak. Bisa karena ketularan, karena papaku batuk, atau emang karena banyak nangis gitu di hari Selasanya. Karena aku dari kecil kalau misalnya ada kayak gitu tuh bisa batuk. Tenggorokannya bisa sakit gitu. Kayaknya ini ada hubungannya kalau kamu tuh ngulikin soal yoga, ada cakra. Nah, cakra itu ada yang di throat kan. Biasanya karena aspirasi berbicara ya. Jadi mungkin ada karena virus, tapi mungkin juga karena emosional. Karena aku terlalu banyak merasa tidak didengarkan, bisa kayak gitu, atau banyak hal yang nggak bisa aku ungkapkan gitu. Jadi aku batuk dimulai dari hari itu dan batuknya tuh lumayan nyiksa. Jadi aku udah lama sih, kayaknya udah setahun 2 tahun aku nggak sakit ya. Terakhir sakit tuh karena gigi bungsu. Sama pernah diare sekali di rumah ini. Jadi udah lama sebenarnya nggak sakit gitu. Ini pertama kalinya aku batuk yang lumayan gila banget, parah banget. Seminggu lebih aku nggak sembuh. Dan itu ganggu banget pada saat aku lagi kelas yoga. Nah, di hari pertama kelas yoga itu aku kan cukup excited ya, udah pakai baju yoga segala macam, naik Grab ke Kirana Yoga. Terus thanks to Yobel karena dia bantuin keluarga aku check out, bantuin cici aku juga mau pergi ke Garut. Dia cuma nemenin sih ya kayak katanya ya. Aku juga nggak tahu kronologisnya mereka gimana pulangnya.
Tapi intinya mereka ada makan siang dulu dan lain-lain. Yobel nemenin. Terus abis itu aku mulai kelas yoga pertama kali dengan kondisinya udah lama nggak yoga karena alasan kesibukan. Aduh, dari tadi ada nyamuk, maaf ya kalau aku kayak aneh. Terus abis itu aku yoga, itu adalah temanya Create Foundation hari itu. Nah, seneng banget banyak pose-pose yang aku tuh ternyata salah ngerjainnya selama ini. Dan kalau kita pose salah, kita tuh cuma melukai joints kita, muscle kita, dan akhirnya malah cedera. Jadi hari itu aku ngikutin dan fokus banget gitu, walaupun lagi nggak dalam keadaan yang sangat fit. Tapi di momen cooling down, jadi belajar soal foundation ya, tentang kaki, tentang tangan, bagaimana kita memberikan energi ketika kita lagi yoga, di ground-nya kita, di foundation-nya kita. Itu benar-benar, apa ya, banyak sekali insight yang aku dengar pada saat kita lagi latihan yoga. Bayangin kamu lagi latihan yoga tapi banyak insight soal hidup yang aku terima gitu. Tentang foundation, tentang bagaimana kita resilient ya dalam hidup gitu. Nah, terus pada saat cooling down, tiba-tiba air mataku ngalir deras. Jadi semua orang udah mulai tutup mata kan kalau lagi yoga. Kalau teman-teman tahu, biasa kalau cooling down tuh biasa kita tutup mata, stretching kanan kiri, terus kayak cium lutut mungkin lebih kebayang, atau biasa disebut janurasana kalau bahasa Sanskritnya. Ya pokoknya masa-masa cooling down tuh aku air matanya deras banget gitu, nggak nangis, nggak kelar-kelar, sampai savasana aku nangisnya gila banget. Dan akhirnya aku ke toilet karena air mata deras banget, tapi aku nggak bisa ngeluarin suara kan, karena semuanya lagi diem, lagi pada savasana gitu. Bingung banget kan nangis di tengah-tengah kayak gitu. Terus ya udah aku ke toilet, aku gitu. Terus aku bingung kenapa aku nangis gitu. Udah habis itu selesai itu aku udah merasa siap, aku savasana lagi, balik masih dalam momen savasana, air mata nggak berhenti. Akhirnya aku kayak ayo tenang gitu. Udah selesai. Nah, biasanya habis latihan yoga kita tuh akan makan siang dan membahas pose-posenya dalam bentuk kelas gitu. Seperti kelas, bukan kelas yoga tapi kelas membahas pose yoga gitu. Jadi kita melingkar dan ngomongin teori gitu. Terus pas kelas itu ada 2 sesi gitu. Jadi nanti ada breaknya. Nah, sesi pertama itu aku masih bisa ngikutin. Oh, itu sebelum makan siang ya. Jadi ada sesi pertama sebelum makan siang. Habis latihan yoga kita ada break dulu baru sesi itu. Nah, pas sesi itu aku tuh masih bisa ngikutin, cuma masih nih emosinya kayak nangisnya tuh mau keluar terus. Padahal kita kan lagi kelas ya, kamu bayangin kamu lagi kelas kuliah gitu, terus kamu nangis gitu kan, aneh banget kan. Cuman aku ke WC lah, atau aku lap gitu. Lama-lama bisa nih ya didiem gitu, nggak nangis gitu. Dan itu sampai jam 5 sore kelasnya jadwalnya. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak sanggup deh menahan tangisan aku terus gitu. Dan aku lagi keadaannya juga lagi demam. Akhirnya dari batuk jadi demam gitu. Udah aku decide ini walaupun kelas pertama aku sedih banget, cuman tubuh aku kayak nggak sanggup ngikutin gitu. Dan aku bingung banget kenapa aku kayak gini gitu. Terus aku pas habis selesai kelas itu, aku bilang ke Ci Ing namanya, Ci kayaknya aku nggak bisa ikut kelas, aku izin. Terus aku tiba-tiba nangis. Terus orang-orang lagi ini kan lagi mau break makan siang ya, orang-orang mungkin lihat tapi kayak ya udah pergi gitu. Terus Ci Ing peluk aku, terus dia bilang, ini baru kenal ya, kita baru kenal 4-5 hari, jadi aku tuh cukup memalukan. Jadi dia bingung kayaknya nih orang kenapa, tapi dia kan praktis yoga ya, jadi terbuka sama hal-hal emosional kayak gini kayaknya. Jadi aku bilang, iya Ci, jadi kemarin tuh ada kejadian lumayan gede di keluargaku beberapa waktu yang lalu. Aku pack banget jadwalnya. Kayaknya aku tuh belum sempat untuk... Nah, ini aku sadari juga ketika lagi sana. Aku kayaknya belum sempat untuk memproses emosi yang terjadi di hari Selasa itu. Terus Sing bilang, ya udah, kamu pulang aja Nov gitu, nggak apa-apa. Kamu istirahat, rendam kaki air hangat, minum yang hangat-hangat, makan yang lembut-lembut. Ya udah pulang, aku bilang ke Yobel, dan pas banget HP aku rusak. Jadi HP 7 tahun aku guys, aku punya HP umurnya 7 tahun. Akhirnya hari itu rip gitu, dia kayak kena emosi juga ya. Tiba-tiba mati dan aku nggak bisa Gojek gitu.
Ya udah aku pakai HP satu lagi. Sebenarnya punya 2 HP, HP kerja dan HP pribadi. Dan HP kerja yang rusak. HP pribadi tuh sebenarnya jarang dipakai buat Gojek gitu. Jadi aku download dulu segala macam baru bisa gitu. Karena aku chat Yobel, dia nggak bales, dia lagi beres-beres rumah gitu. Udah habis itu aku bisa berhasil gokar pakai aplikasi baru. Di Grab aja aku nangis terus guys. Gila, gue nggak ngerti kenapa gue kayak gini gitu. Aku bingung dan pulang akhirnya bisa nangis kejar, jerit-jerit nangis dan aku peluk Yobel gitu. Yobel nemenin aku sampai aku capek. Dia masakin bubur, abis itu ya udah aku ketiduran karena kecapean nangis kan. Itu keadaannya tenggorokanku juga gak enak banget kayak radang gitu. Udah hari itu berakhir, besokannya badan masih gak enak, demam, tapi aku mau tetap kelas. Udah lebih mending tapi karena emosinya udah keluar, jadi aku udah gak mau nangis lagi gitu. Tanggal 4 Juli, hari Jumat, ada kiriman vegan cake gitu. Namanya Crumb and Malts, dia UMKM vegan cake dari Jakarta yang mungkin tiba-tiba lihat cerita Nupi gitu ya. Terus mau ngirimin, aku kalau UMKM gitu, terus mau ngirimin dan produknya sekiranya aku suka, dia juga pakai daun pisang gitu dan lain-lain. Ada unsur sustainability-nya juga, aku open gitu, terus aku bawa deh ke kelas yoga. Jadi aku bagi-bagi ke teman-teman baruku. Dan sebenarnya kelasnya nggak banyak orangnya, berapa ya, 12 orang doang, kita satu angkatan. Jadi baru bisa benar-benar kenalan karena hari sebelumnya aku nangis-nangis kan. Jadi nggak bisa benar-benar ngobrol di hari pertama online kelas. Terus hari kedua aku kebetulan bawa itu bener-bener baru bisa kenalan dan ngobrol, karena kan kemana aku setengah hari, mereka juga bingung kali lihat nih anak kenapa. Dan beberapa pada suka, kayak ini ada ubinya ya, jadi kayak ada ubinya gitu. Terus aku kelas, dan pas lagi kelas yoga tuh, di offline kelas kita selalu ada journaling atau contemplation gitu. Contemplation session yang dikasih pertanyaannya. Nah, pertanyaan hari itu pas banget ditanya bagaimana hubungan kamu sama keluarga kamu gitu. Baru aja kemarin ada kejadian terus kayak tiba-tiba kontemplasinya omongin itu gitu. Terus ada waktu sharingnya. Nah, karena aku tuh sebenarnya udah cukup lama lah ngalamin hal kayak gini. Aku tuh sadar bahwa visi hidupku tuh aku mau jadi buku yang terbuka buat orang yang mau baca. Kayak aku bikin vlog ini juga karena aku mau jadi buku yang terbuka. Siapa tahu ada cerita-cerita yang aku ceritain bisa jadi satu manfaat, jadi merasa orang itu nggak sendirian, dan kadang terbukti juga di DM aku kalau mereka dengan podcastku atau mau baca ataupun nonton kontenku, mereka tuh ngerasa mereka nggak sendirian gitu. Mereka nggak sendirian bawa-bawa tumbler, mereka nggak sendirian nggak beli baju baru gitu. Dan makanya aku mau bikin YouTube supaya bisa cerita lebih panjang soal hidup gitu. Nah, ini salah satunya pada saat di contemplation session itu aku sharing di tengah orang-orang yang baru kenal ini. Aku ceritain lah hubunganku secara singkat dan keluargaku dan apa yang terjadi di hari sebelumnya gitu. Aku sadar bahwa emosi yang hari itu aku alami belum aku cerna sampai 2 hari gitu. Jadi dia terinkubasi dalam hatiku dan baru bisa rilis ketika aku berlatih yoga. Dan ternyata confirmation dari guru yogaku, Ci Ing, dia bilang, ya itu bisa terjadi gitu. Bahkan kamu bisa nangis seperti kamu yang kemarin terjadi gitu. Karena tightness. Jadi karena tubuh kita menyimpan memori, semua organ kita menyimpan memori, maka ketika ada memori yang tersimpan dan gak bisa keluar, ketika kita berlatih yoga itu tightness kita rilis gitu kan. Nah, ketika rilis itu emosi kita juga ikut rilis gitu. Ketika aku berlatih nih gerakan apa, warrior 2, warrior 1 gitu. Itu juga merilis yang tadinya kaku jadi lebih lentur, emosi yang tadi terinkubasi itu juga akhirnya keluar gitu. Dan gak heran kenapa aku nangis di hari itu gitu, karena waktu ada meditate state juga kan, kayak aku diem, ngerasain badanku, ngerasain tubuhku, ngerasain jiwaku, ngerasain emosi aku gitu. Makanya itu semua keluar gitu. Dan Cing bilang ya, kamu gak perlu nyalahin diri kamu dan kamu gak perlu merasa itu adalah, ya gak dapet. Ada hal yang
menjadi tanggung jawab kamu gitu. Kayak gitu, terus menyenangkan aku bisa sharing itu. Menurut aku itu bukan hal yang aib gitu. Ini cuma sebuah pengalaman hidup aja yang bisa aku ceritain, dan aku ngerasa apapun yang aku rasain dalam hidup bukan berarti aku yang paling spesial, tapi kadang kita kondisinya sama nih, mungkin kamu yang nonton juga punya kondisi yang sama aku dengan cerita yang berbeda. Kita sama-sama manusia aja yang punya cerita yang mirip-mirip gitu, dan kadang ketika kita bercerita, cerita ini tuh bisa jadi sesuatu yang menguatkan dan bahkan memberikan konfirmasi bahwa kamu tuh nggak sendirian dan kamu tuh nggak aneh gitu. Dan bahkan mungkin kadang-kadang ada solusi-solusi yang mungkin nggak kepikiran dari ketika kita mendengarkan cerita orang lain kan gitu. Jadi kayak gitu, guru yoga aku juga kaget, nah gitu, kayak ada beberapa hal yang aku ceritain tentang dinamika keluargaku dan mereka bingung, kaget gitu. Hari Sabtu 5 Juli. Nah, ini aku juga mau say thank you buat suami aku yang sangat suportif selama aku kelas. Dia sering sekali pagi udah bangun, bikinin aku telur rebus. Bangun pagi banget nih. Nganterin anak sekolah. Ketika kami bangun pagi setiap hari. Ini adalah sebuah sejarah kehidupan. Gak bisa, gagal, gak punya floater. Keren, Susunya tanpa nggak bisa. floater. Gak punya floater, gak jadi. Look at that creamy. Creamy doang tapi. Nih, enjoy. Thank you sayang. Yummy. Terus malamnya juga udah masakin bubur, karena kita juga udah food prep ya minggu lalunya. Jadi bancan itu sangat berguna. Cuma tinggal masak bubur, daging, sayur tinggal ditaruh jadi topping, enak banget. Jadi biasa ya, pagi aku udah bangun jam 7-an udah di kelas, latihan yoga 2-3 jam, abis itu kita bahas pose, abis itu makan siangnya enak banget karena semuanya vegetarian, abis itu sesi berikutnya baru kita ngomongin teori berikutnya yang dibahas setiap harinya. Hari itu journalingnya tuh soal what's your biggest fear in life gitu. Aku tulis gitu kayak apa aja ya, kayak kehilangan salah satu fear aku, terus tentang financial juga jadi satu isu yang membekas karena dari kecil aku melihat bahwa keuangan ini jadi masalah ya. Terus ketidakberdayaan ketika kita udah tua gitu juga jadi satu hal yang aku takut gitu. Terus itu yaudah kita bahas di kelas itu, kita bahas pose, diajarin pose yang benar. Terus kira-kira apa sih tendensinya yang gerakan yang bisa salahnya gitu dari pose itu. Terus pulang udah bergulir seperti itu. Tanggal 6 Juli, hari terakhir, hari Minggu, aku tuh juga bingung karena waktu pas hari pertamanya tuh aku batuknya berdarah. Dan itu bukan hal yang pertama kali aku rasain ketika ada hubungannya sama trauma aku ini. Tentang keluarga papa mamaku yang berantem ini, aku kadang-kadang bisa batuk berdarah gitu. Juga kayaknya karena fisik ya, kecapean, jadi bukan karena emosi doang. Itu dahak merah sih sebenarnya, itu hint yang bagus karena berarti lagi dalam proses penyembuhan. Terus udah hari itu kita sama ya, bangun pagi, latihan yoga, bahas pose, makan siangnya enak, vegetarian, terus ya gitu pulang dimasakin yobel. Pertama kali dalam hidup. Kok bisa mas bikin bubur? Kemarin udah bikin juga. Kemarin kan nasi liwet aku. Thanks to my husband yang sangat amat suportif. Dan di sana teman-temannya tuh cukup variatif. Ada yang musisi, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang dosen IT gitu. Dan mereka sangat passionate, ngerti soal tubuh, ngerti soal yoga. Mereka punya intention yang baik ketika mau belajar yoga ini. Jadi senang, energinya sangat amat menyenangkan. Dan ada satu yang benar-benar baru belajar yoga. Jadi kayak aku ngelihat dari perkembangan hari pertama nanti ketika hari minggu depan ya. Kayak wah keren sih, namanya Kak Misra gitu. Dari yang mulai benar-benar nol banget,
Tapi dia langsung gitu kelas teacher training, itu kayak hebat sih. Tapi untungnya kayak gitu, jadi belajar dari awal udah bener gitu. Dan di hari itu kita mulai kerja kelompok juga, karena ada tugas kelompok di mana kita harus bikin flashcard, foto pose yoga dengan benar. Setiap orang dibagi 5 pose gitu. Aku yang dokumentasiin, aku yang fotoin, yang lain beda-beda pembagiannya. Biasanya yang muda-muda sih, ada teman aku yang namanya Raisa, dia yang ngerjain desain gitu. Banyak pengalaman yang spiritual juga selama kita kelas, ada sharing-sharing yang ngena banget di hati aku juga. Dan ternyata apa yang aku rasain itu soal rilis trauma ketika lagi latihan yoga itu bukan hal yang spesial. Banyak sekali yang ngerasain, bahkan ada satu guru yoga yang cukup besar lah ya. Dia tuh nggak bisa melakukan satu pose yang sebenarnya simple gitu. Sampai udah ngajar ratusan bahkan ribuan anak yoga tuh dia nggak bisa gitu pose itu gitu, padahal posenya simple gitu. Dan ternyata setelah dikulik-kulik ada hubungannya sama inner child dan traumanya gitu. Jadi memang ketika kita yoga tuh kita juga bertemu sama diri, belajar sama tubuh kita, dan benar-benar mengenal semua yang terjadi di dalam tubuh kita ini yang bikin kita bisa hidup sampai sekarang, jantung yang terus berdetak, otot yang terus bergerak gitu. Jadi aku lebih mengasihi lagi berbagai otot yang bahkan udah nggak pernah aku kasih perhatian gitu. Seperti itu. Jadi minggu ini aku benar-benar drain sebenarnya secara emosi, tapi juga di charge kembali lewat kelas-kelas yang aku ikuti. Jadi aku ngerasa ini emang udah jalannya gitu, kayak kejadian liburan, aku so ide bikin mereka datang ke sini, happy karena mereka bisa datang, terjadi suatu hal yang gak menyenangkan, banyak emosi yang akhirnya bisa keluar, dan aku jadi benar-benar experience gitu. Oh ini yoga yang sesungguhnya gitu, dimana aku bisa rilis emosi aku sambil aku berlatih untuk lebih mengenal diriku lagi setelah mungkin setahun terakhir aku jarang yoga. Mungkin aku meditasi tapi nggak yang rutin gitu. Jadi benar-benar bertemu sama diri sendiri tanpa ada distraksi yang lain. Udah deh, seminggu ini selesai. Itu cerita seminggu Nupi episode ketiga. Semoga apa yang aku ceritain hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang dengerin. Kalau teman-teman ada yang punya environment keluarga yang mungkin nggak lovey-dovey, nggak harmonis gitu, bukan berarti itu jadi alasan buat teman-teman nggak jadi versi terbaik teman-teman. Karena aku tahu mungkin banyak sekali obstacle-nya, jadi lebih tantangan lebih berat gitu. Karena aku ngerasain sendiri pas aku masih kecil, ada teman aku yang papa mamanya sangat harmonis dan suportif gitu. Jadi dia nggak perlu tuh nangis-nangis untuk ketika dia lagi mau ujian gitu. Aku harus ujian plus aku harus nangis juga gara-gara papa mamaku. Tapi bukan berarti kita nggak jadi siapa-siapa, nggak jadi seseorang yang bermanfaat, nggak jadi orang yang bisa produktif gitu. Keadaan keluargamu, keadaan orang tuamu tidak menjadi keberhargaan dirimu gitu. Kamu berharga karena dirimu sendiri gitu, karena kamu memang berharga gitu. Tanpa ada embel-embel background keluarga, karena kamu lahir bukan karena keinginan kita kan gitu. Jadi kita lahir di dunia pasti ada purpose-nya. Aku juga sering cerita sama Yobel masa-masa kecil aku, kadang-kadang kayak bawang gitu, dikupas satu-satu gitu dalam perjalanan aku pacaran dan nikah gitu ya. Nggak semuanya aku ceritain, kayak kadang aku juga udah lupa gitu. Tiba-tiba malam-malam aku cerita gitu, terus Yobel kaget, gila ya kamu ngalamin itu gitu dulu. Dan apa yang kita alamin itu bukanlah aib gitu. Jadi itu cuma proses aja, proses hidup yang mungkin Tuhan pilihnya kamu yang ngalamin ini gitu. Dan bukan berarti kamu lebih spesial dari orang lain gitu. Karena semua orang punya sesuatu proses yang kadang mungkin gak terceritakan gitu. Dan tugas kita cuma sama-sama berproses, sama-sama berjuang, sama-sama jadi versi terbaik kita, dan jadi orang yang bisa memberikan energi yang baik sebisa kita sama sekeliling kita. Gitu deh. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Jangan lupa follow, like, subscribe. YouTuber banget. Terus kalau ada ide-ide konten berikutnya, please let me know. Atau ada pertanyaan, apalagi topik hari ini sangat amat dar-der-dar. Jadi kalau ada yang mau nanya dan aku bisa jawab di DM, boleh banget DM di Cerita Nupi. Terus kalau ada banyak pertanyaan tentang hal ini, mungkin nanti bisa bikin konten baru kalau ada tentang topik ini. Gitu. Terima kasih teman-teman. Semangat. Have a mindful day. Bye-bye.